Pandemi COVID-19 yang mengguncang perekonomian global termasuk tanah air ini masih memberikan tantangan besar bagi sejumlah sektor, terutama sektor otomotif. Di 2021, meski ekonomi nasional mulai berangsur pulih, namun gelombang kedua COVID-19 akibat varian Delta di tanah air kembali menekan jalannya pemulihan ekonomi, bahkan masih dihantui oleh munculnya varian baru Omikron asal Afrika Selatan. Nah, lantas di tengah kondisi tersebut, seperti apa kondisi sektor otomotif nasional, khususnya kendaraan roda 4 atau mobil di tahun 2021 ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sempat terpuruk di tahun 2020 silam, di tahun 2021 ini, sektor otomotif mulai menunjukkan taringnya, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional yang tengah berjalan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo mencatat, penjualan mobil dari pabrik ke dealer atau wholesale periode Januari hingga November 2021 mencapai 790.524 unit, atau naik signifikan sebesar 66,5% dibanding periode yang sama tahun 2020 sebanyak 474.900 unit. Angka ini telah melampaui target penjualan tahun 2021 sebanyak 750.000 unit. Sedangkan untuk retail, Gaikindo mencatat total penjualan periode Januari hingga November 2021 mencapai 761.861 unit, melonjak 49,5% dibanding tahun sebelumnya sebesar 509.623 unit. Membaiknya penjualan mobil di tahun 2021 tak terlepas dari insentif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM yang ditanggung oleh pemerintah dan terus berlanjut selama 1 tahun penuh di tahun 2021 ini. Selain itu, kembali digelarnya pameran otomotif seperti Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS pada November 2021 silam rupanya turut mendongkrak angka penjualan mobil. Sejalan dengan pameran tersebut, penjualan mobil di November 2021 mencapai 87.435 unit atau yang tertinggi di sepanjang tahun 2021. Jumlah penjualan mobil di November 2021 setara dengan 38,37% dari total penjualan mobil sejak awal tahun di Januari 2021. Pabrikan otomotif asal Jepang, Toyota, masih mendominasi penjualan mobil di tanah air, yakni sebanyak 256.259 unit penjualan mobil dari dealer ke konsumen langsung atau retail, dan menguasai sebesar 33,6% atau sepertiga total penjualan mobil di Indonesia. Dilanjutkan dengan Daihatsu, Mitsubishi Motor, Honda, dan Suzuki. Berdasarkan merek mobil, Toyota Avanza termasuk Veloz masih merajai penjualan mobil di tanah air, yakni sebanyak 56.127 unit sepanjang Januari hingga November 2021. Dilanjutkan oleh Toyota Rush di posisi kedua, serta penjualan mobil pickup Suzuki Carry di posisi ketiga. Sedangkan rival Avanza di kelas low MPV, Mitsubishi Expander, menduduki peringkat 4 mobil terlaris di Indonesia 2021 yang terjual sebanyak 45.306 unit. Euforia pemulihan di sektor otomotif ini menjadi angin segar bagi pengusaha otomotif agar kinerja positif di sektor ini terus terjadi, bahkan kembali masuk ke fase normal seperti pra-pandemi yang mencapai lebih dari 1 juta unit di tahun 2018 dan 2019. Namun kinerja di 2021 setidaknya menjadi satu harapan dibanding dengan penjualan mobil di 2020 yang hanya mencapai 532.000 unit saja.
Sekjen Gaikindo Kukuh Kumara berpandangan, harapan ini bisa terlaksana jika pemerintah terus melanjutkan pemberian insentif bagi pertumbuhan sektor ini. Salah satunya dengan terus memperpanjang insentif PPNBM yang saat ini ditetapkan hingga akhir Desember 2021 saja. Kukuh menambahkan penghentian insentif pajak kendaraan tersebut dinilai dapat kembali menekan penjualan mobil yang sudah mencapai 87.000 unit per bulan serta turunnya PMI manufaktur yang sudah membaik. Penjualan yang biasanya mencapai 90 sampai 100.000 per bulan itu turun di bulan Mei hanya tinggal 3.000-4.000 unit saja. Nah, perlahan-lahan naik, namun kemudian dengan adanya kebijakan pemerintah PPNBM di 1 Maret, itu produksi maupun penjualan sudah bisa meningkat cukup signifikan, di mana sudah mendekati kondisi pada saat normal ya sebelum pandemi, mencapai sekitar 87.000 unit per bulan dan produksinya lebih dari 100.000. Terkait hal ini, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mulai memberikan sinyal positif bahwa insentif PPNBM masih akan dilanjutkan di tahun 2022 mendatang, bahkan secara permanen untuk mobil-mobil keluaran terbaru yang memenuhi persyaratan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan rencana ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo agar sektor otomotif semakin tumbuh meski sempat terpukul akibat pandemi COVID-19. Lihat kedua sektor ini, otomotif dan properti merupakan sektor yang sangat strategis karena keduanya memiliki pendukung industri, ya, pendukung industri yang begitu luas, artinya industri pendukung di belakangnya begitu luas, termasuk tier 1, tier 2 dan seterusnya, dan keterlibatan dari industri kecil dan menengah ya dalam sektor otomotif dan juga properti ini juga menjadi pertimbangan dari pemerintah untuk menerbitkan kebijakan penghapusan PPNBM. Langkah ini juga dilakukan oleh pemerintah agar sektor otomotif sebagai salah satu penopang perekonomian RI dengan berbagai pendukung industri di belakangnya mampu berkontribusi besar bagi jalannya pemulihan ekonomi nasional ke depannya. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.